Catatan Presiden RI. Presiden Joko Widodo menyebutkan Bursa Karbon Indonesia merupakan kontribusi nyata Indonesia hadapi perubahan iklim. Bursa karbon pertama di Indonesia sebagai tanda dimulainya perdagangan karbon di negara kita Indonesia. Ini adalah kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis iklim, melawan krisis perubahan iklim. Presiden Joko Widodo ingatkan insan pers dalam membuat pemberitaan tidak terpancing oleh sesuatu yang viral dan hoax. Tapi justru disinilah peran besar PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar untuk menjaga profesionalisme pers, untuk mengawal rakyat agar mendapatkan pemberitaan yang benar, pemberitaan yang otentik, yang berkualitas dan berimbang, tanpa ada tarik-menarik untuk kepentingan apapun. Karena memang sekarang ini berita yang baik itu bukan berita yang asal viral, bukan asal yang sensasional, karena itu justru memicu bertebarannya hoax. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Hutamo Budi, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 25 September, Presiden memimpin rapat kabinet terbatas yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang didampingi Menkominfo serta Menteri Koperasi dan UKM menjelaskan sejumlah hal yang diambil dalam rapat kabinet terbatas tersebut. Menurut Zulkifli Hasan, dalam rapat itu diputuskan untuk menandatangani revisi Permendak nomor 50 tahun 2020. Permendak tersebut mengatur tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah hanya memperbolehkan media sosial hanya untuk memfasilitasi promosi, bukan untuk transaksi. Isinya, social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, nggak boleh lagi. Dia hanya boleh untuk promosi. Seperti TV ya. TV kan iklan boleh kan? Tapi TV kan jualan. Nggak bisa jualan. Nggak bisa terima uang kan? Nggak bisa. Jadi dia semacam platform digital gitu. Jadi tugasnya mempromosikan. Yang kedua, tidak ada sosial media dan ini nggak ada kaitannya. Jadi dia harus dipisah. Sehingga tidak algoritmanya itu ya tidak semua dikuasai. Dan ini mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis gitu. Itu yang satu dan dua. Nah, kemudian kita juga nanti diatur yang boleh langsung produk-produk yang dari luar nih. Kita sebut dulu negative list, sekarang kita sebut positive list. Yang boleh-boleh. Ya, kalau dulu negative list itu semua boleh kecuali. Kalau sekarang yang boleh, yang lainnya tidak boleh, gitu, diatur. Ya. Misalnya batik ini kan di sini banyak kok, ya masa mesti impor batik gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Berikutnya yang tadi yang barang dari luar itu harus sama perlakuannya dengan yang offline yang dalam negeri. Ya kalau makanan ada sertifikat halal, kalau beauty itu ya, beauty itu harus ada POM-nya gitu, ya kan? Kalau nggak ada yang jamin siapa? Harus ada izin POM, ada izin POM-nya. Kemudian kalau dia elektronik ada standarnya bahwa ini betul barangnya gitu. Jadi perlakuan sama dengan yang ada di dalam negeri atau offline ya. Kemudian yang ketiga nggak boleh bertindak sebagai produsen. Yang terakhir transaksi kalau impor kita satu transaksi $100 minimal. Kira-kira itu. Selain dihadiri Menteri Perdagangan, Menkominfo, serta Menteri Koperasi dan UKM, rapat kabinet terbatas tersebut juga dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju.
Senin 25 September, Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta membuka Kongres ke-25 Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Presiden Jokowi di hadapan para peserta Kongres menyampaikan terima kasih kepada insan pers Indonesia yang selama ini kritis dan cermat serta kritik kepada pemerintah. Presiden mengakui kritik yang selama ini dilakukan insan pers tersebut bentuknya beragam. Meskipun kadang-kadang kritikan-kritikan ini kan macam-macam. Ada yang halus, ada yang samar-samar, yang ini perlu didalami kadang-kadang. Ini maksudnya apa ya? Ini larinya kemana kan kita harus tahu. Ada juga yang to the point, keras, pedas, ada. Banyak yang seperti ini juga. Ada juga yang offset, tidak jelas tujuannya, ada juga. Saya ngomong apa adanya ya. Ya tidak apa-apa. Menurut saya semua tidak apa-apa dan semua tetap menjadi jamu sehat dan energi tambahan bagi pemerintah. Apalagi ini makin dekat dengan tahun politik, nah, pasti makin banyak yang tadi saya sampaikan akan keluar. Tapi justru disinilah peran besar PWI sebagai organisasi wartawan tertua dan terbesar untuk menjaga profesionalisme pers, untuk mengawal rakyat agar mendapatkan pemberitaan yang benar, pemberitaan yang otentik, yang berkualitas dan berimbang, tanpa ada tarik-menarik untuk kepentingan apapun. Karena memang sekarang ini mestinya itu berita yang baik itu bukan berita yang asal viral, bukan asal yang sensasional, karena itu justru memicu bertebarannya hoax yang sampai saat ini masih ada. Saya mendapatkan laporan dari Menkominfo. Selain itu, Presiden Jokowi mengatakan pembahasan payung hukum tentang publisher rights saat ini masih terus dibahas dan hampir selesai. Menurut Presiden, yang perlu ditingkatkan dalam pembahasan itu adanya titik temu antar pemangku kepentingan. Pada awal sambutannya, Presiden Jokowi menawarkan pada acara PES tahun depan untuk dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Senin 25 September masih dalam pembukaan Kongres PWI yang digelar di Istana Negara Jakarta, Presiden Jokowi mengatakan pentingnya regulasi transformasi digital. Menurut Presiden, aturan yang dibuat harus bersifat holistik agar perkembangan teknologi dapat menciptakan ekonomi baru. Payung besar regulasi tentang transformasi digital memang harus dibuat dengan lebih holistik. Industri kreatif harus dipayungi, UMKM kita harus dipayungi. Terjangan dunia digital ini. Ini yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Sekali lagi, payung besar regulasi tentang transformasi digital ini memang harus dibuat dengan lebih holistik. Ini sedang dikerjakan pemerintah agar perkembangan teknologi bisa yang kita harapkan, yang diharapkan oleh masyarakat. Mestinya perkembangan teknologi itu bisa menciptakan potensi ekonomi baru, bukan membunuh ekonomi yang sudah ada. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menegaskan dunia digital tidak bisa dihentikan. Bahkan menurut Presiden, negara-negara maju juga mempunyai kekhawatiran terhadap perkembangan teknologi yang pesat. Presiden memberikan contoh pada pertemuan G20 lalu di India, 6 negara besar secara khusus membicarakan soal artificial intelligence. Selasa 26 September 2023, Presiden Joko Widodo meluncurkan sekaligus membuka perdagangan perdana Bursa Karbon Indonesia di Bursa Efek Indonesia Jakarta. Presiden mengatakan keberadaan Bursa Karbon Indonesia merupakan bentuk kontribusi nyata Indonesia upaya menangani dampak dari perubahan iklim. Ini adalah kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis iklim, melawan krisis perubahan iklim, di mana hasil dari perdagangan ini akan direinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan, khususnya melalui pengurangan emisi karbon. Karena negara kita, Indonesia, memiliki potensi yang luar biasa dalam nature-based solution, dan menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam. Di catatan saya ada kurang lebih 1 gigaton CO2 potensi kredit karbon yang bisa ditangkap. Dan
jika dikalkulasi, potensi bursa karbon kita bisa mencapai potensinya 3 triliun rupiah, bahkan bisa lebih. Presiden menekankan langkah-langkah konkret sangat dibutuhkan dalam mengatasi perubahan iklim karena ancamannya sudah sangat dirasakan secara global, mulai dari kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, hingga polusi. Selasa 26 September 2023, masih dalam pembukaan perdagangan perdana Bursa Karbon Indonesia di Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Presiden Joko Widodo mengatakan terkait perdagangan karbon, Presiden menekankan 3 hal. Presiden menekankan agar menjadikan standar karbon internasional sebagai rujukan dan memanfaatkan teknologi untuk transaksi sehingga efektif dan efisien. Tentu ini akan menjadi sebuah kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sejalan dengan arah dunia yang sedang menuju kepada ekonomi hijau. Karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan dan sudah kita rasakan dan tidak kita boleh main-main terhadap ini. Kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya. Presiden Joko Widodo meminta harus ada target dan timeline, baik untuk pasar dalam negeri maupun nantinya pasar luar negeri ataupun internasional. Presiden meminta adanya pengaturan dan fasilitasi pasar karbon sukarela sesuai praktik di komunitas internasional serta memastikan standar internasional tersebut tidak mengganggu target NDC Indonesia. Bursa karbon yang kita luncurkan hari ini bisa menjadi sebuah langkah konkret, bisa menjadi sebuah langkah besar untuk Indonesia mencapai target NDC. Oleh sebab itu saya minta yang pertama, jadikan standar karbon internasional sebagai rujukan, manfaatkan teknologi untuk transaksi sehingga efektif dan efisien. Yang kedua, harus ada target, harus ada timeline, baik untuk pasar dalam negeri, dan nantinya pasar luar negeri atau pasar internasional. Segera masuk ke sana. Yang ketiga, atur dan fasilitasi pasar karbon sukarela sesuai praktek di komunitas internasional dan pastikan standar internasional tersebut tidak mengganggu target NDC Indonesia. Presiden Joko Widodo optimis Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia, asalkan langkah-langkah konkret digarap secara konsisten dan bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan, baik oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan bersama-sama dengan stakeholder lainnya. Selasa 26 September 2023, Presiden Joko Widodo membuka Jambore Nasional Dai Desa Madani di Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango, Cianjur, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo mengapresiasi atas penyelenggaraan Jambore yang dilakukan oleh Persaudaraan Muslimin Indonesia atau Parmusi. Presiden mengaku senang dengan program membangun masyarakat Desa Madani yang dilakukan oleh dai-dai Parmusi. Saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai terselenggaranya Jambore Nasional Dai Desa Madani yang diikuti oleh ribuan dai dan daiyat yang telah bekerja konkret ke desa-desa. Saya senang dengan program Desa Madani ini karena kalau kita ingat dulu ada ABRI masuk desa. Nah, sekarang dai masuk desa, yang siap dan siaga membangun dan menjaga desa. Ini alhamdulillah. Karena pembangunan desa itu sangat penting. Sejalan dengan program pemerintah yang membangun dari pinggiran. Banyak orang menyampaikan, Pak, yang dibangun itu hanya jalan tol, hanya airport, hanya pelabuhan. Banyak yang lupa bahwa pemerintah itu telah memberikan dana desa sampai tahun ini sebesar 539 triliun kepada 74.800 desa di seluruh tanah air. 539 triliun rupiah. Dan dari total itu, dari sejak 2015 sampai 2023, telah selesai. Kalau jalan tol itu hanya sudah 9 tahun ini selesai 2040 kilometer. Tapi kalau jalan desa, 9 tahun ini telah selesai
326.000 kilometer jalan desa. Sementara itu untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa dari tahun 2015 hingga saat ini, pemerintah telah menyalurkan dana desa hingga mencapai 539 triliun ke 74.800 desa. Selasa 26 September 2023, Presiden Joko Widodo di sela-sela membuka Jambore Nasional Dai Desa Madani di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Cianjur, Jawa Barat. Saat ditanyai wartawan terkait Kaisang Pangarep yang menjadi ketum PSI, Presiden mengaku merestui putra bungsunya itu. Jokowi menilai Kaisang sudah memperhitungkan resiko dari keputusannya tersebut. Ditanyakan ke PSI, tanyakan ke Kaisang, sudah dewasa, sudah punya keluarga, sudah punya istri, masa ditanyakan ke bapaknya terus? Enggak, saya di dalam keluarga, saya sudah terbiasa seperti itu, bahwa kalau sudah berkeluarga, sudah apalagi sudah punya istri, sudah punya rumah sendiri, ya harus tanggung jawab, harus mandiri. Apa yang sudah diputuskan pasti sudah dihitung, baik buruknya dihitung resiko. Ya, minta doa restu. Orang tua ya, saya restui gitu. Pesan dari Bapak untuk Kaisang, Bapak? Nggak ada, udah gede, kebanyakan pesan. Presiden Joko Widodo mengatakan dalam keluarganya sudah dibiasakan untuk mandiri dan bertanggung jawab atas semua keputusan yang diambil. Presiden meyakini jika Kaisang sudah memperhitungkan baik dan buruk, serta memperhitungkan resiko terkait apa yang diputuskannya. Jokowi mengatakan tidak memiliki pesan khusus terhadap anaknya tersebut. Selasa 26 September 2023, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk tetap menjaga persatuan usai pemilihan Pilpres 2024. Presiden mengatakan hal itu saat menghadiri pembukaan Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi 2023 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Presiden mempersilahkan masyarakat memilih bakal calon presiden pilihan masing-masing dalam pemilu 2024. Namun tegas Jokowi, masyarakat harus tetap menjaga persatuan agar tidak terjadi perpecahan. Sudah masuk dan menjelang tahun politik. Saya titip, karena suasana sudah mulai hangat. Meskipun itu biasa dalam pesta demokrasi. Entah itu pilpres, entah itu pemilu. Hangat itu biasa. Tapi yang harus diantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi pembelahan dan perpecahan. Agar terus terjaga suasana yang damai. Agar juga pembangunan di desa juga terus bisa berjalan, tidak terganggu karena urusan politik. Mohon diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbedaan pilihan itu wajar. Mau milih Pak Prabowo, silahkan. Mau milih Pak Anies, silahkan. Mau milih Pak Ganjar, silahkan. Perbedaan pilihan itu wajar. Nggak perlu diributkan. Menang dan kalah dalam pemilu, dalam pilpres, dalam pilkada, itu juga wajar biasa. Oh, calonnya 3, masa minta menang semua? Dalam kesempatan itu, Jokowi juga berharap para dai dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga persatuan dan toleransi dalam menghadapi perbedaan, terutama menjelang pemilu 2024. Persatuan yang kokoh menurut Presiden Jokowi menjadi penting untuk dipertahankan di tahun politik agar tidak menghambat pembangunan yang sedang berjalan, termasuk pembangunan di desa. Rabu 27 September, Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta memimpin rapat kabinet terbatas. Rapat itu membahas integrasi moda transportasi publik. Presiden Jokowi dalam pengantar rapat antara lain minta agar segera dibangun sejumlah infrastruktur penghubung setelah adanya moda transportasi publik seperti MRT, LRT, kereta bandara maupun kereta cepat. Menurut Presiden, setelah adanya transportasi publik seperti LRT, MRT, kereta bandara, dan kereta cepat, yang harus diselesaikan adalah bagaimana eksekusi mengintegrasikan moda transportasi publik ke moda transportasi lain. Percepat pembangunan infrastruktur penghubung. Jembatan penghubung misalnya antara LRT Halim dengan stasiun kereta cepat, kemudian juga penghubung stasiun kereta api Manggarai dengan Transjakarta, penghubung stasiun Tanah Abang dengan Dukuh Atas, dan kita harus memastikan
semuanya memiliki penerangan, memiliki lampu jalan, dan bisa melindungi dari hujan. Yang kedua, kerjasama dan kolaborasi dengan penyedia transportasi yang mengantar sampai titik akhir tujuan. Akan sangat bagus jika masyarakat cukup satu kali pesan. Kemudian sistem sudah merencanakan dan multimoda transportasi apa yang harus digunakan, semuanya sudah tersiapkan. Misalnya pertama naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta naik Transjakarta sampai ke titik tujuan, sehingga tidak perlu dicari-cari, tidak perlu nunggu-nunggu, karena semuanya sudah terintegrasi. Kemudian yang ketiga, harus dibangun sistem pembayaran yang terintegrasi. Hadir dalam rapat kabinet terbatas tersebut Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju seperti Menko Marifest, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Selain itu juga hadir PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta, PJ Gubernur Provinsi Jawa Barat, serta PJ Gubernur Provinsi Banten. Rabu 27 September masih di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi memimpin rapat internal dengan sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Terlihat mengikuti rapat dengan Presiden Jokowi, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Kepala Badan Pangan Nasional, serta Kepala Bulog. Jumat 29 September 2023, Presiden Joko Widodo meninjau pameran Hubspace di JCC Senayan, Jakarta. Dalam pameran yang menampilkan pencapaian sektor transportasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tersebut, Kepala Negara meninjau sejumlah stand, di antaranya kereta cepat Jakarta-Bandung, Gojek, MRT Jakarta, hingga Pertamina. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pameran ini merupakan perwujudan mimpi pemerintah Indonesia di bidang transportasi. Menhub menjelaskan pameran ini digelar dalam rangka memberikan pembelajaran kepada masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia, terkait perkembangan moda transportasi di tanah air. Kita semuanya bisa melaksanakannya. Oleh karenanya, generasi muda ini kan mesti diedukasi tentang itu. Pak Presiden surprise ya melihat apa yang dilaksanakan. Ini bagus untuk mendidik anak muda kita supaya punya semangat dan punya kemauan untuk melakukan yang terbaik dengan rasa percaya diri. Indonesia mampu. LRT itu semuanya buatan kita. Kereta cepat memang buatan Cina, tapi one day kita buat sendiri. MRT udah 50-50. Jadi ini yang membuat harus kita, dan one day bukan tidak mungkin kita ekspor teknologi ini. Seperti sekarang LRT sudah digunakan di Filipina atau di tempat yang lain. Ya. Menteri Perhubungan mengatakan Presiden Joko Widodo langsung memberikan sejumlah tugas untuk meningkatkan perkembangan transportasi massal di tanah air. Menhub juga akan mengajak sejumlah pemangku kepentingan untuk mewujudkan tugas tersebut, mulai dari kementerian lembaga, pemerintah daerah, akademisi, hingga media. Jumat 29 September 2023, Presiden Joko Widodo mengatakan sebanyak 22 negara saat ini sudah tidak mengekspor bahan pangannya, termasuk beras. Presiden mengatakan 5 hingga 10 tahun ke depan, visi taktis itu harus kita miliki, bukan hanya bagus di awang-awang namun visi taktis, rencana kerja yang detail. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo dalam rapat kerja nasional keempat PDI Perjuangan di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Menurut Presiden, pangan itu merupakan mati hidupnya suatu bangsa. Bahkan tadi pagi saya baca lagi, bukan 19 lagi, tapi 22 negara sekarang ini sudah tidak mau mengekspor bahan pangannya. Termasuk di dalamnya adalah beras. 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan memang visi taktis itu harus kita miliki. Dalam kesempatan itu, Presiden menyebutkan total ada 300-an waduk yang dimiliki Indonesia saat ini masih terlalu kecil atau tidak sampai 10% jika dibandingkan negara lain seperti Korea dan Cina. Presiden Joko Widodo menekankan perlu adanya kerja keras untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur yang berkaitan dengan pangan. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Hutamo Budi, Muslihun, dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden RI.